Iya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita mulai ya. Sudah hampir jam 7:10. Hari ini kita akan ditemani oleh Sesiung Hoklai dengan topik Let It Go ya. Nanti kita gali mengenai Let It Go supaya kita lebih nyerap ya. Mungkin teman-teman banyak yang udah tahu Let It Go itu seperti apa, tapi mungkin eh, kita kembali akan merenungi dan nanti secara bertahap ya dengan kesadaran kita akan mempraktekkan Let It Go ini ya. Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan mulai dengan latihan nafas. Kita satukan hati dan pikiran kita di dalam acara kita bersama Daily Mindfulness ini ya. Oke, seperti biasa kita akan latihan nafas perut, perut kembung, nafas masuk, perut kempis, nafas keluar. Oke, kita akan masuk nanti sampai hitungan 50. Kembung, in, kempis, out. Kembung, in, kempis, out. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. Oke, teman-teman, kita kembali ke layar. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Oke, saya serahkan kepada Sesiung Hoklai dengan topiknya Let It Go. Silakan Ya, Sesiung. selamat malam. Terima kasih ya Ibu Wileng. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita Sorry, berjumpa Sesiung kembali. pakai PPT nggak Sesiung? Nggak ada. Oke. Iya, kan maklum baru kemarin ngomongnya hari ini. Jadi saya kebetulan agak sedikit sibuk, jadi saya nggak sempat bikin PPT ini. Karena saya pikir kita juga mau interaktif ya, berinteraksi.
kita belajar bersama dan kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Sisung Sece, kita sama-sama belajar loh. Jadi bukan satu arah ini ya, kita dua arah ya. Jadi kita interaktif karena let it go. Saya yakin semua di sini tahu let it go. Dan saya juga yakin bahwa semua di sini juga pernah mempraktekkan let it go ini. Dan mungkin malah sering mempraktekkan let it go. Akan tapi kadang-kadang nggak disadari bahwa itu praktek let it go gitu ya. Cuman apa kadang-kadang sadarnya ya udahlah gue ikhlasin aja. Gue ikhlasin itu berarti let it go tuh ya. Gue ikhlasin deh. Ya udah dah, gue nggak mau mikir lagi. Itu juga let it go termasuk ya. Jadi saya yakin makanya Bapak Ibu Sisung Sece semua di sini pasti pernah melakukan. Nah, baik itu disadari atau nggak disadari, let it go sudah pernah dilakukan. Nah, sekarang malam ini kita kembali bersama-sama merenungkan kembali apa sih yang pernah kita lakukan, ada peristiwa apa yang ketika kita lepaskan, kita biarkan dia berlalu, kita itu menjadi lebih plong atau tidak. Nah, ini kita mesti sharing nih. Jadi sharing atau kesaksian gitu ya dari teman-teman tuh sangat sangat bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Kalau di gereja di pertemuan-pertemuan apa namanya komunitas-komunitas sering ada yang namanya berkesaksian ya. Belum lama ini saya pernah diajak ke pertemuan gospel para pria bermasalah atau apa ya namanya, pria bisnis bermasalah atau apa dari gospel ya. Oh, ternyata begitu datang, oh saya mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada mereka yang tadinya begitu memiliki banyak persoalan-persoalan ya, sehingga terus kemudian mereka berserah, lalu kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya semua dengan penuh keikhlasan. Wah, itu luar biasa. Itu juga disebut let it go ya. Kalau kita bilang let it go, dan mereka mengatakan itu kuasa Tuhan membantu mereka melepaskan semuanya. Nah, sedangkan saya belum berani mengatakan apa-apa ya soal itu ya, tetapi saya yakin kita sendiri juga mampu melakukan let it go, mampu ya. Begitu kita berpikir untuk mengikhlaskannya, saya yakin kita bisa mengikhlaskannya. Tentunya harus ada alasan-alasan kenapa sih mau mengikhlaskan gitu loh. Ya, nah, para bapak, ibu, sesung sece, coba siapa yang mau bersaksi atau berbagi dulu nih. Ada sesuatu hal kecil bahkan yang pernah dilakukan, lalu tadinya bikin kesel, akhirnya udahlah, gua nggak mau pikirin lagi deh, udah biarin aja. Nah, itu let it go. Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti ini? Coba, siapa yang mau duluan ini? Widodo Sisiung, laki-laki dulu dong. Apa mau ladies first? Ladies first dong, Siung. Aduh, sekarang ini udah kesetaraan. Men first juga boleh. Ya, jadi kata Widodo Sisiung, lady first katanya. Lady first siapa nih yang lady first? Ada Mary Sece, ada Astri, ada Hendrawati, ada Stania, ada Ami, ada Wun Agustina. Ayo, siapa yang mau jadi pelopor? Sece Pelopor Asian yang apa? sudah. Hmm? Pelopor apa nih si Siung baru masuk, belum Oh, baru dengar. masuk. Oke, baik. Saya sedikit ulang. Kan judulnya Let It Go. Saya yakin Seci Asin juga sudah paham apa itu let it go. Bahkan sudah mempraktekkan barangkali let it go ya, walaupun bukan setiap hari, bukan setiap saat, tetapi pasti pernah melakukan let it go, mungkin juga sering. Let it go sepertinya ada sesuatu orang yang bikin kesel, akhirnya, duh gue nggak mau pikirin lagi, udah gue biarinin aja, gue lepaskan, gue biarkan ini berlalu, asal gue jadi tenang, jadinya nggak jadi pusing mikirin dia. Nah, ada kan kayak gitu kan? Oh, sering.
Nah, kan tuh kan. Ya sering. Jadi ini udah piawai ini ya kan. Nah, jadi saya ini mau main musik di depan ahli-ahli musik kan nggak tahu nih. Nih, Enggak coba juga, Cung. Sece Sece Saya lantunkan kalau itu let it go sharingnya. dalam kalau let it go dalam bahasa Inggris kan saya mah orang Indonesia ya. Jadi Ya. kalau saya mah ya biarkan sajalah semuanya berlalu gitu. Nah, ya itu Paling dia, let it gitu. go artinya. Cuma Iya, ini terkadang cuma kalau bajunya aja, dipikirin bajunya kan, ganti baju, isinya sama. iya betul Sisyung. Maksudnya Biarkan itu berlalu katanya. ya let it go ya. Hmm. Kalau Coba. di prinsip di saya sih, kenapa saya selalu berpikir seperti itu? Karena kalau dipikirkan sesuatu yang menyakitkan, itu membuat kita kayaknya jadi menderita, Sisyung. Nah, ini dia. Itu Cocok. membuat saya satu penderitaan. Hmm. Apabila kita dikeselin sama orang, itu Hmm. kita ingat terus, kita benci sama dia. Itu kan Hmm. beban kalau menurut saya ya. Ya, Hmm. saya terkadang suka berpikir, ya udah bodo amat lah, dia mau gimana kayak sama gue, yang penting gue enggak gitu. Kadang saya suka berpikir seperti itu sih. Hmm. Ya, Emang Seci kadang Asien, maaf nih saya tanya nih ya. Seci Asien hmm, kalau dilepasin begitu kan suka ada yang bilang, Sien, lu kok, maaf ya, lu kok bodoh banget sih? Kenapa sih didiemin orang kayak gitu? Nah, gimana tuh? hmm. Ya kalau saya mah iya, Ada kan yang suka begitu juga kan? Ada ya? orangnya terkadang saya kesian sama orang yang ngomong begitu sama saya. Bagus. Jadi Jadi kasihan ya. kadang, terkadang saya suka berpikir begini, sebenarnya orang yang sering ngomelin saya atau gitu, dia juga menderita loh. Kalau saya berpikir, terkadang saya suka berpikir seperti itu. Jadi terkadang diomelin, saya kan Buddhis ya, saya merasa bahwa diomelin sama orang, dikeselin sama orang, kadangkala Hmm. itu merupakan buat saya ya, itu Hmm. satu karma yang harus saya jalani. Itu Hmm. satu. Jadi Luar biasa ini. kadang memang saya suka merasa menderita. Emang ada sekali Hmm. pukulan, terpukul lah. Kayak kemarin baru aja saya kena pukulan. Dipukul sama pasien. Eh. Maksudnya pukulan dengan kata-kata ya. Jadi Hmm. tuh pendaftaran brengsek kan ya, suka begitu. Hmm. Jadi tapi Hmm. saya berpikir lagi, ini orang sepertinya dia banyak problem ya di otaknya dia. Hmm. Tapi ya, Hmm. sempat kesel biar bagaimanapun. Ya mau kita bilang let it go sih, kekesalan tetap aja nyantol ya. Tapi Betul, itu betul. buat saya sih merupakan satu catatan penting buat saya bahwa oh saya Hmm. harus berubah untuk ini. Jangan sampai bikin kesel orang, bagaimana caranya seperti itu sih Sisyung. Sementara kayak Hmm. gitu dulu deh Sisyung, kalau ngantar saya Ya, ngomong saya nanti tepuk tangan dimarahin. dulu buat Siti Asin. Luar biasa ya, Siti Asin nggak ketemu berapa lamanya kok sekarang, waduh, maju pesat banget ya. Bisa merubah Mobil penderitaan menjadi Sisyung ya, kebahagiaan ini. Ya, ya. ya itu kan artinya perilaku atau sikap atau attitude dibilangnya ya daripada Siti Asin itu, yaitu apa tidak mau menderita karena memikirkan hal-hal yang negatif, yang jelek-jelek, ya kan? Udah Iya betul. maklumi, mengerti ya. Itu mengerti, mencoba mengerti, mentolerir kondisinya. Artinya si bapak ini mungkin lagi banyak problem, dia marah, ya udah kita terima aja ya. Nanti kalau bisa di ngomongin baik-baik, diberi pengertian lagi dengan perlahan, pelan-pelan gitu kan. Itu kan Betul, sikap Sisyung. sikap yang sangat luar biasa. Selain itu dasarnya adalah tadi si Yasin bilang daripada gua pusing nantinya, daripada gua kesel, mendingan gua terima apa adanya sehingga batin gue menjadi tetap Tenang. Iya, tenang seperti dan itu. itulah kebahagiaan nantinya gitu kan. Dan ini luar Iya. biasa loh, itu perlu perlu diapresiasi banget itu ya. Memang demikian ya. Jadi nggak takut dibilang lemah amat sih orang kalau itu, kasih unjuk dong ya, kasih lihat gigi kita. Oh enggak dong, nggak usah begitu ya Yasin ya. Nah, karena Iya, kalau betul. begitu kan yang terjadi adalah keributan yang bertambah besar ya. Siung, Jadi saya kita mau menghindari. tambahin nih. Tadi Ya, si Asien bilang pasiennya marah, bilang mm-mm, pendaftaran brengsek. mm-mm, Pertama yang direspon sama si Asien kan merasa, waduh,
ya istilah terganggu ya. Tapi Hmm. yang saya Iya, bilang yang itu ada hebat gangguan. dari ASEAN ini adalah dia kemudian introspeksi. Jadi dia bagaimana ya supaya pasien itu Mm-mm. ya nggak marah, Reda amarahnya gitu kan ya. supaya tidak terjadi lagi gitu. Jadi saya pikir ini satu hal yang menurut saya lebih luar biasa lagi ya. Hmm. Adanya kesadaran untuk terus-menerus mengintrospeksi, memperbaiki diri. Kalau nggak Hmm. mungkin kan kita biasanya kalau merasa udah baik, ya itu salah yang komplain gitu kan. Hmm. Orang komplain Iya, disalahin ya. Mm-mm. Kalau ini karena di bisa samping pertamanya kita marah, tapi oh iya, oh kalau gitu apa lagi yang bisa kita cegah untuk membuat orang tidak marah gitu kan. Jadi saya pikir itu satu hal yang nggak semua orang punya ya. Makanya tadi saya bilang ASEAN maju pesat ya. Dan ASEAN bisa ngomong begini tadi Secen. Eh, keselnya mah ada katanya, cuman ya mau habis mau bagaimana, mau diapain ya udah. Nah, keselnya ada memang iya. Let it go itu Wajar, kan karena wajar. ada dulu, iya. Kalau baru manusia mah dibiarkan wajar, berlalu. kayaknya kesel ya. Kalau nggak ada ya apa yang mau diberlalukan ya kan? Justru Iya. ada. Jadi kekesalan itu ada, rasa tidak nyaman itu ada, muncul, akan tetapi itu Betul. kita biarkan berlalu, digantikan dengan perasaan yang tetap menjaga batin yang sukacita. Gitu kan, Seci Asin ya? Seperti itu, Sesiung ya. Dan Mantap kalau saya tuh. lihat ya, ASEAN ini kan salah satu orang yang sangat sibuk ya. Hmm, ya, Banget. Eh, dengan kesibukannya yang tinggi, itu ladang pelatihannya menjadi banyak. tuh lebih banyak. Dengan ladang pelatihan yang banyak, maka akhirnya bisa menjadi lebih cerdas, lebih bijaksana, dan hanya berpikir mulai terlatih untuk apa ya, secara ini mungkin yang efisien sama efektif gitu. Apa Hmm, yang dipikirkan, apa yang disampaikan adalah hmm, hal-hal yang menurut karena waktunya kan sedikit tuh, kesibukan hmm, banyak. hmm, Jadi produktivitasnya lewat kata-kata, lewat pikiran, akhirnya tuh merupakan produk-produk yang memang bermanfaat ya. hmm. Lagi berlatih juga sih, Bu. Iya, ya tapi saya pikir Ya, itu tiap akan hari adalah pelatihan tiap hari, Pelatihan. tiap menit, tiap detik itu adalah pelatihan. Kalau kita mau menganggap kita seorang orang yang mau berlatih ya, mm, sebagai pelatih diri gitu. Maksudnya pelatih diri di sini melatih diri kita agar tidak terjerumus ke dalam penderitaan karena Iya, apa? betul. ya. Pikiran kita sendiri. Tapi Ya kan saya kita pikir maunya kan tadi satu poin yang hebat itu loh. Kadang-kadang kalau kita cuman ceritain ya, waduh, hmm, tadi pasien tuh marah-marah tuh katanya. hmm. Aduh, ya udah dah, Itu memang pasien brengsek tuh. cuman berhenti sampai ya udahlah, mau diapain lagi gitu. Gue sih nggak marah sih, gitu. Cuman Kesel berhenti aja sampai dikit. di situ. Tapi kalau tadi ASEAN ada kata-kata bahwa ya gimana ya untuk lain kali pasien nggak marah gitu kan. Jadi Ah itu itu yang jarang orang punya tuh. itu dia. Biasa orang Jadi cuma ada berhenti. satu poin yang pembelajaran yang bisa dipakai untuk selanjutnya memperbaiki kita punya kinerja Ya, performance biasanya gitu ya. biasanya orang cuma berhenti sampai pada seolah-olah ya udah, gue nih hebat, gue nih nggak terganggu, gue nih udah nggak marah gitu. Biasa cuma berhenti sampai di situ gitu. Nah, itu Tetap dia. balik lagi, Jadi lagi melatih diri juga sih, Bu. Karena ya, kali ya mulai mulai usia golden ini ya harus lebih banyak bersabar diri ya. ya, bagus 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 Oke, ASEAN. Aduh lanjut ASEAN. teman-teman Jadi yang itu lain justru mungkin. tuh ya, Master kan kalau Master Cheng tuh mengatakan ya, bahasa Mandarinnya nih, Pu Jing I Si, Pu Chang I Zi. Jadi kalau kita tidak mengalami sebuah masalah, kebijaksanaan kita tidak akan meningkat. Nah, tadi ASEAN mengalami masalah dan mengambil masalah itu sebagai sebuah pembelajaran, baik ke dalam sebagai pelatihan kesabarannya, pelatihan toleransinya, dan keluar adalah bagaimana memperbaiki performance daripada orang-orang di pendaftaran supaya next time itu tidak terjadi lagi
Walaupun mungkin pasti akan terjadi lagi, tetap ya namanya manusia, semua ada human error dan lain-lain, berbagai faktor kondisi-kondisi. Akan tetapi di sini sudah ada upaya untuk memperbaiki, upaya untuk perbaikan. Ini yang luar biasa. Jadi dari satu masalah muncul, dari yang negatif muncul, bisa ada kemunculan yang positif. Nah, jadi karena negatif dan positif itu memang seperti mata koin, ya. Yang satu muncul, yang satu akan mengikuti, itu ada. Jadi makanya kita jangan takut akan masalah. Jangan selalu mau menghindar, menghindar, menghindar. Nggak, hadapi aja. Itu sebagai tantangan masalah. Karena masalah yang sudah kita bisa atasi, kita lalui, berarti kebijaksanaan kita bertambah. Demikian yang saya pahami ya. Nah, sesi yang lain, silakan ada yang mau memberi komentar atau juga ada yang mau memberikan satu sharing juga tentang kejadian atau peristiwa yang pernah dialami. Biar tambah seru malam ini ya. Hari yang sudah begitu panas biar tambah hot kita. Di luar panas banget ini sekarang. Ya. Saya boleh Sesiong? Oh, silakan Susiung ya. Kan tadi udah Ya, ladies first ya. Sekarang ada second is Mr. Widodo. nambahin aja seperti yang tadi Sece Asien sampaikan gitu ya. Kalau saya mungkin ya kita sama-sama lah eh, berlatih di tengah aktivitas kita masing-masing gitu ya. Dan kita juga pasti punya tantangan yang berbeda-beda gitu. Kalau saya lihatnya, kalau saya pribadi, pengalaman saya adalah selain ya sudah let it go gitu, maksudnya ya udah kita jalanin aja gitu. Sembari juga kalau kadang-kala kan kita juga sering apa ya? Kalau saya kadang sering ngalamin tuh adalah eh, bukan 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 tidak mau menjalaninya dengan baik gitu ya. Tetapi kadang-kala kan malah seringkali itu sebelum menjalaninya itu malah timbul kerisauan gitu loh. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya juga ngambil ngambil apa ya? Mungkin ingat yang disampaikan Acan Bram gitu ya. All is well kok gitu loh. Tuh nggak ada Ya, apa-apa gitu. Jalanin aja juga nggak ada apa-apa gitu loh. Daripada kita khawatir, daripada pusing ya udah jalanin dengan baik-baik sembari kita berharap ya semuanya akan baik-baik gitu. Toh juga semuanya akan sampai gitu ibarat kata gitu ya. Segala tugas, segala apa yang perlu kita kerjakan ya sudah memang itu tugas kita ya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa apa ya. Dan pada akhirnya ketika saya mengambil sikap seperti itu tuh kekhawatiran, kegelisahan saya itu sedikit terobati gitu. Jadi itu yang biasanya saya lakukan ketika misalnya di tengah eh, apa terutama pekerjaan ya yang padat dan memang harus cepat gitu. Itu itu yang biasanya saya lakukan gitu. Mungkin eh, salah satu cara saya let it go ya seperti itu gitu. Ini sedikit sharing aja, entah benar entah enggak saya juga kurang tahu, tapi dengan cara itu sih setidaknya hati saya lebih nyaman jika dibandingkan sebelumnya. Terima kasih. ya, Susung Widodo ini kalau Susung Widodo mengatakan tahu salah tahu benar, tapi saya yakin Susung Widodo ketika bertemu dengan permasalahan itu, ini kan bukan bukan rekayasa ya, maksudnya Susung Widodo memang setiap hari mengalami apa begitu banyak hal, deadline yang harus dipenuhi, yang harus ditepati, ininya apa kerjaannya gitu ya, harus dibuat laporannya ini itu kan pasti kan hektik banget tuh, penuh banget ya. Jadi yang satu belum selesai mungkin ada tantangan lagi yang satu gitu. Nah, kalau kalau Susung Widodo itu apa namanya tadi selalu berpikir, waduh ini kapan habisnya, kapan habisnya. Nah, itu kerjanya terganggu kan, pasti ya. Ya, Kalau betul sih. mikirin terus gitu ya, kapan habisnya, kapan habisnya. Yang saya yakin sesungguhnya nggak dipikirin tapi dikerjain, betul ya, gitu ya. Iya sih, Syok. Pada akhirnya begitu. Toh juga akan selesai juga gitu kan. Daripada kita me, apa, me, me- Terus berpikir terus berpikir berpikir yang gitu ya, jauh-jauh, yang nggak enak gitu ya. membuang-buang waktu kita untuk berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Hmm. Berpikir yang justru akhirnya menimbulkan kerisauan ya udah.
Hmm. Apa yang di depan mata ya udah kita kerjain sembari tadi saya bilang mungkin saya mengambil sikap all is well, semua kan baik-baik aja kok, nggak usah takut lah, Ya. nggak usah khawatir, nggak usah ragu gitu sih. Itu Susyung. Mantap ya sesungguhnya. Nah ini kan namanya sharing pengalaman ya. Jadi semua adalah yang dilakukan oleh setiap orang dalam mengatasi problem-problemnya. Mungkin orang lain punya lain problem dan lain lagi cara mengantisipasinya, cara penyelesaiannya ya nggak sama ya, memang ya serupa tapi bisa tidak sama. Jadi makanya semakin banyak orang sharing, berbagi, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kita menjadi lebih wide ya. Kalau kayak foto, kayak si Cemeri yang suka foto tuh wide angle nih katanya. Jadi wide angle ya, bukan di zoom aja gitu, bikin wide angle. Jadi kita bisa melihat lebih banyak di seisi ruangan ya, seisi dunia ini bisa terlihat lebih banyak dengan wide angle. Jadi kacamata kita mesti kacamata yang lebih lebar, jangan pakai kacamata kuda gitu kan. Nah, jadi makanya kalau Bapak Ibu siswi-siswi di sini bisa ikut berbagi, ikut sharing. Nah, itu akan banyak memberikan enlightenment ya buat buat kita-kita semua nih. Ayo, siapa lagi nih? Mary Sece? Ya, Mary Sece. Kan tadi saya udah sebut-sebut nama Mary Sece nih. Yang punya Halo, wide angle nih. malam sosial. Malam-malam. Hmm, kalau menurut saya, let it go itu paling susah kalau sama hmm, Keluarga. keluarga. Ya kan? Itu Iya, keluarga sosial. Kalau kita sama teman ya, lebih kita gampang masih ya. kita masih bisa berpikir. Itu kan Hmm, teman ya, kita ngomongnya yang aneh-aneh juga juga hmm, gimana gitu. Kalau hmm, keluarga kan kita kadang-kadang kan suka-suka hati sesiung kalau ngomongnya tuh. Mau hmm, kasar, mau apa, itu kan suka-suka hati. hmm, Itu kalau sama keluarga. Jadi saya eh, selama ini banyak dikerjain sih sama keluarga, maksudnya sama anak lah, sama siapa gitu ya. Tapi semenjak saya bisa sering mendengar ceramah-ceramah sama ikut meditasi, jadi pikiran saya lebih lebih legowo gitu loh Sesio. legowo. Hmm, Jadi saya bilang, ya sudahlah. Jadi saya bisa bisa menahan perasaan, bisa bisa lebih berpikir lebih apa, lebih nggak terlalu emosi atau gimana. Jadi saya lebih legowo, jadi saya bisa bisa lebih apa apa ya namanya? Melepas, bisa lebih melepas, bisa Benar, lebih let sosial it go. melepas. Mm-mm. Saya bisa lebih melepas maupun terhadap teman-teman maupun keluarga, Iya. mau terhadap adik, mau kepada anak, kepada suami, saya bisa lebih melepas. Jadi Hmm. saya lebih, ya sudahlah. Ya ini memang sudah bagian dari kehidupanku ya. Mm-mm. Ya ini Soalnya memang kadang sudah kalau saya harus. kan orangnya kan nggak sabaran sesiung. Saya kan Mm-mm. kadang-kadang suka marah. Kalau sudah Hmm. saya marah kan kebun binatang kadang-kadang kan keluar. Ayo ya. Itu Ya dulu ya. Sesiung, sejak saya Ya ya. udah mengenal semuanya, udah mengenal apa itu Hmm. kebodohan, apa itu kebencian, apa itu, Hmm. saya sudah bisa merendam semuanya. Nah, Belajar, bukan bisa, mantap. belajar merendam semuanya. Nah, itu kan ya belajar, belajar dan belajar lagi, belajar terus karena memang kan kita akan melalui tahapan-tahapan ya proses-proses di mana setiap kali ada permasalahan, disitulah kita mendapatkan ujian disebutnya ya. Jadi seberapa banyak yang kita pelajari pada saat ujian itu bisa dikeluarkan kungfunya semua. Yaitu bagaimana cara toleransinya, tapok seleronya, legowonya, ya kan? Dari Iya, benar. nerimonya gitu kan. Ya kan? Benar, Yang. Bisa nerimo, bisa legowo, ya kan? Nah, jadi tidak
apa namanya, tidak terus melekat di suatu permasalahan yang itu terus ya. Iya, Apalagi benar. selalu kalau biasanya kita kan suka, ini orang dari dulu juga begitu. Sampai sekarang katanya begitu. Oh, yang dulu-dulu itu. Nanti juga nih bakal nyusahin aja nih orang ya. Ya itu kita eh, yang seperti itu mungkin sekarang udah nggak lagi jadinya ya. Oh ya udah kalau sekarang memang dia begitu, ya udahlah aku ngerti lah ya. Namanya juga anak ini memang banyak maunya nih gitu ya. Ya udah ya keluarga ini memang ya begini-begini ya udahlah kita terimalah Iya, kita ya harus kan. bisa belajar melepas dari Iya. kemelekatan, Sesiung. Nah, itu dia let it go jadinya ya, jadi let it go. Dan tadi Cece Mary bilang memang keluarga kalau orang lain kan kita lebih gampang karena ketemunya sekali-sekali. Tapi keluarga itu kan ketemunya apalagi kalau anak atau pasangan kita ke belakang, ke depan sebentar-sebentar kan ketemu. Ah, jadi kalau udah lagi sebel ketemu lagi makin sebel gitu kan. Hmm, Tapi itu kan dulu ya, tapi setelah kita bisa melepas, tadi ada sedikit ketidaksamaan pendapat, yaitu tadi. Sekarang itu sudah berlalu. Jadi kita jangan mengungkit ke itu lagi. Kita sudah boleh sekarang waktunya makan, tetap kita panggil makan. Yang, yuk makan yuk. Wah, walaupun tadi kita udah habis begini-begini, yuk makan sama-sama. Nggak usah makan. Ah, jangan begitulah. Makan kan sama-sama. Ayo makan. Ntar habis makan kita berantem lagi ya. Ya kira-kira gitu. Jadi kita harus betul-betul apa namanya eh, melepas yang tadi yang sudah berlalu. Kita ini terus harus memunculkan yang baru dan kita harus menjaga kondisi batin kita agar terus selalu dalam kondisi yang tenang sehingga kita tidak selalu melekat kepada emosi-emosi yang nantinya bakal menyulitkan kita loh. Di dalam kehidupan ini ya seperti itu. Kalau kita masih melekat kepada yang tadi, kepada yang berlalu, kita akan sulit untuk berjalan maju. Karena kita melekat di menjaga situ. kondisi batin itu yang paling susah, Sesiung. Ya, Soalnya itu memang sih. berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Nah, itu dia. Batin itu kan perasaan, pikiran, ya, kesadaran. Nah, gitu loh. Jadi, satu lagi apa ya, ya cara pandangnya itu persepsi itu semuanya ada di jadi batin ya disebutnya jadi batin. Ini memang nggak gampang loh sejemeri ya. Bagaimana kita mengelola batin kita agar tetap tenang, seimbang. Ya bisanya adalah dengan terus beraktivitas menggunakan ruang dan waktu yang kita bisa gunakan. Kita beraktivitas, bertemu dengan orang-orang, dan nanti kita akan bertemu dengan berbagai permasalahan dan ketika kita mengatasi permasalahan-permasalahan itu, nah itulah dia kita namanya sedang berlatih. Dan semakin banyak masalah yang kita sudah selesaikan, kita akan semakin dewasa, kita semakin matang, dan semakin mampu mengambil sikap yang lebih apa kita bilang lebih tenang ya, lebih toleran, lebih nerimo, lebih legowo. Nah, itu semuanya ada tuh. Semuanya ada tuh dan itu adalah kumpulan-kumpulan daripada eh, hasil-hasil ujian kita yang sudah kita lewati. Ya kan gitu. Jadi hasil-hasil ujian kita nanti yang bikin kita bisa jadi profesor barangkali gitu kan. Nah, ya jadi seperti itu. Baik, kanan ya. Terima kasih Saja Mary, Ibu Mary Iya, sudah berbagi Kanan. dengan kita. Ya, yang lain, ayo. Ada lagi, Ibu Ami, apa kabar? Cici Ami, Cici Ami yang suka menulis prosa atau menulis puisi, kalau sharing pasti bagus nih. Halo, Mohon maaf. Selamat malam, Cece. iya Mohon maaf, selamat belum malam. bisa nih menyimak saja ya sesi Cece. Aduh, coba sampaikan dong beberapa bait puisi, syair-syair yang berkenaan dengan Let It Go. Ada dong pasti. Aduh, lagi agak
kurang fokus nih Sis. Mohon maaf. Ada barangkali ada hal-hal yang Sece sangat senangi dan itu bisa digunakan setiap kali Sece Ami bertemu dengan permasalahan. Ada satu apa sih namanya kita bilang cara berpikir, pikiran atau cara pandang yang mumpuni gitu, yang selalu udah saya begini aja dah. Nah, ada dong, pasti ada tuh, ya. Sekian lama Sece Ami kita hidup di dalam dunia ini dan begitu banyak persoalan-persoalan yang sudah kita hadapi dan berhasil kita lewati. Tentunya ada ya pegangan atau dasar-dasar pemikiran ataupun dasar-dasar apa yang bisa menjadi landasan daripada tindakan kita sehingga kita masih tetap bisa bergaul dengan begitu banyak orang dan lain-lain. Itu pasti legowonya, nerimonya juga pasti banyak itu ya kan? Ya, insya Allah begitu Sis Yung. Jadi Tuh. bagaimana ya? Kalau dulu kalau tersakiti gitu, ya udahlah, eh, lupakan saja gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir gitu, ternyata ya kalau disakitin atau apa ya, hadapi, rasakan, rasakan, rasakan sampai mati rasa. Itu aja Sis Yung. Rasakan sampai mati rasa. Itu gimana ceritanya nih? Ya, Kalau sampai mati rasa nih jadi gimana nih? jadi sampai sampai ya udah disakitin itu udah eh, tidak saya permasalahkan gitu. Ah, Sama seperti Suci Christine tadi. Jadi ya udah, eh, kata kalau di lagu itu ada the art of letting go gitu ya Suci ya. the art of letting go ya, seni melepas. Ya, ya itu aja Suci. Ya. Nah, ini dia seni melepas ya. Jadi melepas itu bukan hanya seni saja, akan tetapi bukan seni yang hanya di dalam pikiran, tetapi seni yang dipraktekkan. Karena Ya, memang letting go itu juga sebuah seni yang apa yang harus dipraktekkan karena di sini berkaitan dengan perasaan, dengan apa lagi ego kita gitu ya. Bagaimana mau mengikhlaskan sesuatu itu kan egonya itu kan kalau yang egonya tinggi nggak bisa ya si Ami ya. Kenapa dia begitu ya, enak aja? Emangnya saya siapa? Dia kira saya siapa? Nah, tetapi si Ami sudah memiliki satu cara yaitu ya perasaan itu dirasa no baik, ya, dirasa ya no baik, rasakan terus. dirasain sehingga Ya, akhirnya ya, kebal. Kebal itu artinya yang ya, kayak begitu mah udah bukan apa-apa lagi deh buat saya, nggak ada rasanya ya. itu mah. Begitu kan? Betul. Iya, gitu Suci. Luar biasa loh ya. Jadi artinya seperti ada kalau orang yang berlatih kungfu itu ya tangannya dia pukulin ke pasir sekali pak pukul sakit sakit tapi dia terus terus dia pukul sampai Ya, akhirnya pukulan sekencang itu tidak akan menyakitkan tangannya lagi. Udah kebal katanya. Jadi udah kebal. Jadi itu semua udah biasa. Jadi tidak akan lagi bisa terluka. Jadi kalau kayak hati, ya hatinya itu kalau dulu orang suka bilang hatinya setipis kaca. Begitu ketoel kesentuh aja pecah. ya, Nah, kalau udah kebal, hatinya udah tebal kaca 10 senti yang bisa dijadikan jembatan dinaikin orang banyak-banyak itu nggak pecah-pecah ya. Jadi artinya sudah tidak mempan, nggak mempan. ya, Lu mau ya ngomong apa juga mudah-mudahan, nggak mudah-mudahan. mempan gitu ya si Ami ya. Luar biasa ini ya. Jadi Ya, ya gitulah. Ya jadi semoga apa terus dikuatkan, semoga terus memperkuat apa batinnya, hatinya ya. Jadi sehingga tidak mudah terluka, tidak mudah tersakiti. ya, Karena kalau ya, ada yang apa orang-orang bijak mengatakan ya hati kita tuh sebetulnya nggak mungkin sakit kalau kita tidak mengizinkan dia sakit gitu. ya, betul. Iya kan? Nggak mungkin Ya, tersakiti kalau kita nggak izinkan. Maksudnya kita izinkan ya kita terima aja orang sakit gitu, iya, waduh ini sakit banget lu sakit. Ah itu akhirnya jadi beneran sakit gitu. Karena kalau mau karena diperiksa hati yang mana yang sakit itu, mau diperiksa yang mana, dicek ke laboratorium hatinya bagus semua ini kadar-kadarnya, kandungannya bagus semua. Hati yang mana yang sakit nggak bisa dideteksi karena hati yang sakit itu yang tak berwujud, ya tidak ada betul sih. bentuknya. Betul ya, Ya, si Ami ya. kalau dulu sih, kalau disakiti gitu saya seolah-olah melupakan bahwa ini udah pokoknya melupakan gitu. Tapi ternyata luka itu kan masih ada, Sesiung. Jadi kalau Hmm.
kita harus menghadapinya untuk menyembuhkan luka itu. Menurut saya begitu. Jadi ya udah, hadapi, hadapi, hadapi sampai mati rasa gitu. Nah, ya, jadi kalau menilik dari sini ya, selain apa itu pemaafan itu sangat penting. Jadi kita memaafkan semua orang, memaafkan semua ciptaan Tuhan, Ya. memaafkan semua apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita, dimaafkan, diikhlaskan. Wah, itu luar biasa itu kalau bisa sampai sebegitu. Semuanya diikhlaskan. Tapi kalau tetap ingat katanya perbuatan jahatnya dia, benar, bisa ingat, tetap masih ada. Tetapi karena pemaafan yang begitu besar, begitu ingatan muncul tentang kejahatan orang itu terhadap kita, pemaafan itu ikut muncul juga. Udah, saya udah maafkan. Nah, hati tetap senang. Tapi kalau nggak bisa memaafkan, begitu keburukan orang atau kejahatan orang itu terhadap kita itu muncul di pikiran, hati kita merasa perih lagi, sedih lagi. Ini orang yang paling aku sayangi, yang aku cintai berlaku demikian kepadaku. Waduh, tidak, betul-betul tidak disangka, tidak diduga dia bisa berbuat demikian. Sakitnya ini ya, bagaikan diiris sembilu, langsung diperesin jeruk limau dan dikasih garam lagi. Waduh, perih, 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 perih. Nah, itu karena tidak bisa memaafkan. Tapi kalau bisa memaafkan, begitu muncul bayangan orang itu, ya sudah, toh sudah aku maafkan, ya. Biarlah dia menjalani kehidupannya, semoga dia tidak melakukan kejahatannya lagi kepada orang lain, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tersakiti olehnya. Dengan doa-doa yang demikian, ikhlas kita ditambah doa, itu betul-betul letting go yang betul-betul, wah, tingkat tinggi. Karena masih bukan cuma letting go, tetapi mendoakan. Mendoakan, ya. Waduh, itu betul-betul. Menurut Sesiung Sece, Bapak Ibu gimana? Ya, kalau kita mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita, rasanya seperti apa tuh? Di sini ada nggak yang pernah mendoakan orang yang dibencinya? Ada nggak, Bapak Ibu Sesiung Seci? Belum belum sampai ke sana, Sesiung, belum sampai Belum ke sampai ke sana. sana. Kita coba sama-sama ya Belum nanti. belum Kita sampai, coba tapi sama-sama. kita berusaha ya. Sebetulnya di dalam teknik meditasi ini nanti boleh tanya sama Sesiung Antoni itu. Ya, Sesiung Antoni pernah bimbing kita kan, memancarkan cinta kasih kita kepada orang-orang yang kita benci, kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Pancarkan cinta kasih kita. Bayangkan, visualkan bahwa kita ini adalah ciptaan ilahi yang begitu agung. Ya. Nah, terus begitu besar hatinya, begitu besar maaf kita tak terbatas. Pintu maaf kita terlalu terbuka bagaikan pintu maafnya yang maha kuasa itu, ya, maha pemaaf. Nah itu loh. Kita kalau mengembangkan itu, memaafkan semua orang itu, kita sendirilah yang nantinya akan menemukan kebahagiaan. Bukan orang yang dimaafkan yang menemukan kebahagiaan. Karena orang yang kita maafkan itu, mungkin dia nggak tahu kita sudah maafkan dia. Nggak apa-apa. Memaafkan orang, tidak penting orang itu tahu atau tidak. Yang penting saya yang tahu bahwa saya memaafkan dia. Nah gitu. Kita memaafkan dia. Berarti racun di hati kita itu kita buang. Kita buang. Karena racun kebencian itu adanya bukan di objeknya sana, tapi di subjeknya sini. Racun kebencian itu terus mengeram di dalam hati. Sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, masih terus memendam kebencian. Apalagi kalau sampai kita menyumpah gitu ya, semoga dia kenapa-napa gitu umpamanya. Aduh, jangan. Jangan sampai itu terucap oleh mulut kita, karena pasti siapapun juga tidak apa namanya, siapapun junjungan kita gitu ya, tidak akan meridoi, tidak akan merestui apa doa-doa yang menghendaki orang lain celaka. Kalau di Buddhism itu ada karania metta sutta, ya, jangan mengharapkan orang lain celaka walaupun orang itu melakukan kesalahan kepada kita. Walaupun orang itu jahat kepada kita, jangan mengharapkan orang itu celaka. Karena mengharap orang celaka itu berarti kita menanam benih karma buruk. Jadi kita tidak boleh mengharap orang lain celaka. Yang ada adalah mengharap semua makhluk berbahagia.
Oh gitu. Diajarinnya gitu ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua ciptaan Tuhan ya yang ada di alam semesta baik-baik saja. Nah itu kalau meta bawana yang dibimbing sama si Sung Antoni, ya seperti itu. Kita terus menerus memancarkan meta, memancarkan. Ketika kita memancarkan meta, nanti suatu saat ketika kita memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, ya dengan penuh mindful di situ, dengan penuh ketulusan, kita bisa mencucurkan air mata. Bukan menetes loh, mengucurkan air mata. Kalau netes itu kan setetes dikit-dikit, ini mengucur, nggak terasa. Karena begitu kita memaafkan, pintu maaf terbuka dengan penuh ketulusan, kesungguhan, kejujuran, keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar yang saya lakukan. Luar biasa dampaknya. Saya pernah mencoba. Nah, jadi saya tahu ini bukan bukan bualan, bukan omong kosong. Jadi memang apa namanya? Eh, Kalau belum dilakukan, kita merasa enak aja dia kita maafin. Kenapa? Sebetulnya bukan dia yang enak kalau kita maafin, kita yang enak. Kita menjadi plong, kita menjadi lega. Ya, karena yang tadinya batin kita, hati kita, pikiran kita terisi oleh racun dendam yang terus membakar, kemudian kita buang, sehingga yang hadir di dalam batin kita adalah cinta kasih. Luar biasa loh. Jadi jangan biarkan kebencian hadir, muncul, merasuk di dalam dada kita. Biarkan itu cinta kasih yang terus berkembang di dalam dada kita. Setuju nggak Sisung Cici? Setuju, setuju. Setuju ya Sin Cici ya? Cuma ASEAN doang yang setuju, yang lain setuju kan nih? Setuju, Sesiung. Saya juga lagi mempraktekkan untuk hal itu ya, Sesiung, dengan cara kalau saya sih yang sederhana dan simpel banget. Jadi setiap kali saya ke wihara untuk dana makanan kepada Bante, kan itu ada pelimpahan jasa tuh, Sesiung. Jadi Bante Mm-mm. memberikan doa pelimpahan jasa dan saya selalu mendoakan semoga yang membenci saya hidup bahagia. Nah, bagus, Semoga yang saya sayangin hidup bahagia. bagus. Dan semoga orang di sekitar kita juga hidup bahagia dan Ya. tidak menderita. Berarti Terkadang saya itu udah termasuk di dalamnya tuh ya. saya, ya sehari-hari di dalamnya saya berusaha untuk itu. Jadi Iya, kalau saya bagus. makanan itu kan sederhana ya, tapi saya merasakan manfaatnya, Sesiung, ada itu. Iya, Jadi bagus tuh. sekitar saya kayaknya memang sehat-sehat aja gitu loh. Bagus dan bahagia. Wah, Itu selamat ya. yang Cici ASEAN, paling selamat. sederhana kayaknya ya. Selamat, Untuk selamat, selamat ya, Kyunghi, Kyunghi, Kyunghi. Selamat, selamat, selamat. Betul, betul. Ini benar-benar saya katakan tulus dari dalam hati yang paling dalam. Selamat, karena dengan mengucapkan doa seperti itu membuat kita menjadi tenang, pasti tenang. Ya. Dan kalau kita tahu, kita yakin bahwa ini adalah sebuah hal yang baik dan kita tidak akan berhenti melakukan itu, ya tidak akan berhenti melakukan itu walaupun begitu banyak umpamanya gosip, begitu banyak apa namanya ucapan orang-orang di luar sana yang tidak baik dan lain-lain, ya, tapi kalau kita yakin itu yang kita lakukan adalah baik dan benar sesuai dengan keyakinan kita akan tetap melakukan. Orang ngomong apapun juga sama aja kayak waktu kita lagi jatuh cinta gitu ya. Kalau udah jatuh cinta, orang mau ngomong jelek apa juga kepada kekasih kita, kagak mau tahu udah pokoknya di mataku kau adalah yang terbaik yang terjadi. Nah, kan begitu. Ya, jadi kalau kita yakin melakukan satu hal yang baik dan benar itu, lakukan, jangan tanggung-tanggung, lakukan terus. Jangan pernah berhenti melakukan. Jadi jangan pernah berhenti menjadi orang baik, katanya kan begitu ya. Apalagi jangan pernah berhenti baik-baik jadi orang. Ya kan gitu. Jadi orang baik lebih gampang. Baik-baik jadi orang itu susah. Orang baik kan cuma berbuat baik, menyumbang, berdana, ya, bersedekah, itu sudah jadi baik. Tapi kalau baik-baik jadi orang adalah orang yang mendoakan orang yang bersalah kepadanya supaya berbahagia. Nah, itu baik-baik jadi orang. Itu benar-benar baik-baik jadi orang. Karena kita memaafkan, pintu maafnya terbuka. Luar biasa.
Ya, luar biasa. Itu sukacita banget lah. Udah deket nih kepada pencerahan si Asin nih kan. Ini entar nggak lama Aduh, lagi udah jadi makhluk suci. ya. Sadu, sadu, sadu ya. Nah, itu memang betul. Maksud amin katanya amin, 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 amin. Memang demikian. Kalau ada orang mendoakan kita, ya Bapak Ibu, Sici, kita aminin aja. Jangan, enggak lah, saya emang nggak begitu, enggak, saya nggak gitu. Jangan, jangan, diaminin aja. Halo bos gini, jangan, oh enggak saya bukan bos, jangan, enggak, aminannya iya. Semoga gua benar-benar jadi bos, amin. Lu mau apa sih? Ah, kan gitu ya, enak loh. Nggak usah menolak-menolak. Jadi kita aminin aja. Ya, demikian. Jadi selamat ya, si Yasin. Selamat juga kepada yang lain-lain juga semua yang memang umpamanya masih berproses atau belum bisa melepaskan apa namanya benih-benih ketidaksukaan, benih-benih kebencian. Cobalah, letting go, let it go. Jadi kalau kita meditasi, biasanya kan, begitu kita meditasi mengamati nafas, lalu pikiran muncul. Nah, itu jangan dipegang tuh pikiran, let it go, biarkan dia berlalu. Nanti muncul lagi pikiran yang lain, let it go lagi, kembali lagi kepada nafas, fokus kita kembali kepada nafas. Ya, jadi selalu kembali kepada cinta kasih, selalu kembali kepada pemaafan. Ya, jangan biarkan bibit atau benih-benih kebencian bertumbuh di dalam hati kita, dalam batin kita, karena itu bahaya banget ya. Jangan biarkan itu terus nanti benih-benih itu membakar kita. Bukan cuma kita aja yang terbakar nantinya, tetangga sebelah, keluarga kita juga ikut terbakar karena kita akan menceritakan kejelekan orang dengan bumbu-bumbu yang luar biasa, sehingga orang juga ikut membenci orang lain. Itu artinya udah membakar orang lain. Jadi jangan, let it go. Semuanya let it go. Ya, ya kita buang aja ke kali ya. Apalagi ntar kalau lagi musim hujan ada banjir, cepat-cepat dibuang biar hanyut sama banjir. Ya kira-kira kayak begitu ya. Sisi ada lagi yang mau sharing nggak nih? Saya udah rasanya sih, aduh, udah tambah hot aja nih saya nih, nggak mau berhenti nih saya nih. Dari jam 8, Syung. Udah jam 8 ya. Coba Sece gimana dong? Coba sharing lagi Sece gimana ini? Ya, Sedikit kalau lah kasih kesimpulan atau apa ya. ya Kalau kalau Sece saya sendiri yang lain. rangkum ya, Susyung kan bawain topiknya judulnya Let It Go. Let It Go itu ya istilahnya biarkan berlalu. Ya, artinya kita lepas. Ya. Nah, tujuannya sebenarnya tujuan ini adalah menjaga kesadaran kita Mm-mm. ya untuk bisa mempertahankan ketenangan. Mm-mm. Dan yang kita let it go itu bukan hanya hal-hal yang negatif ya, tetapi juga hal-hal yang menurut kita itu menyenangkan gitu. Ya, betul betul betul. Ya, Betul. itu Mm-mm. juga harus kita tahu bahwa enggak harus kita Genggam eh, terus. ya, Nggak harus digenggam karena terus ya. karena segala sesuatu itu kan ada pemahaman Berlalu. bahwa segala sesuatu itu memang berubah Mm-mm. ya. Jadi apa sih yang kita lepas? Bisa kerisauan kita, Mm. kebencian kita, kemarahan kita, rasa penasaran kita, semua hal-hal yang membuat kita tuh nggak tenang. Nah, kesukaan kita, misalnya ya, waduh, saya suka bener makan ini gitu kan. Jadi kalau nggak makan itu kayaknya satu penderitaan gitu. Itu juga harus kita sadari dan Dilepaskan. kita lepaskan gitu. Ya kalau kita suka ya suka. Pada saat ada ya kita makan. Pada saat kita mampu memperolehnya ya kita makan gitu. Tapi kalau nggak ada, jangan menjadi satu kemelekatan gitu. Ya. Dan yang paling membuat kita menderita itu kan misalnya kerisauan, kebencian, hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, itu Ya, eh, yang seharusnya kita jaga, kita mampu lepas ya dengan dengan eh, kesadaran gitu. Itu aja sih menurut saya ya. Dan eh, sebenarnya semakin tinggi kita punya batin, kita nggak akan mudah untuk terikat.
kita nggak akan mudah untuk disakiti gitu loh. Jadi sebenarnya yang tadi Sesyung bilang, ya kita disakiti orang, dia menyakiti kita gitu. Nah, begitu kata-kata itu muncul, ya kita harus proses nih. Kenapa ya dia bisa menyakiti kita gitu? Hmm. Padahal sebenarnya kita nggak harus disakiti kalau kita nggak mau gitu. Ya, jadi istilahnya urusan dia dengan kata-katanya dia, urusan kita adalah menjaga hati kita gitu. Yep. Hmm. Ya, jadi banyak hal yang jangan eh, jangan sampai kita pendem atau menurut saya jangan sampai kita bilang kita jadi kebal gitu loh. Kalau menurut saya eh, kalau kita jadi kebal gitu ya, seperti si Ciami tadi bilang kita mati rasa. Itu kita memang membiarkan hati kita disakiti, disakiti, disakiti sampai kita mati rasa gitu. Tapi dengan pemahaman yang baru, sebaiknya adalah dia tidak mampu menyakiti kita kalau memang kita tidak menerima gitu. Jadi jangan diterima lalu kita paksa sampai kita itu jadi kebal gitu. Tapi bagaimana kita menaikkan kita ini berharga gitu. Jadi kita ini berharga sehingga tidak patut untuk menerima kata-kata atau perlakuan dari dia gitu loh. Itu kali ya yang harus kita renungkan gitu. Jadi Ya. sedikit mungkinlah hal-hal yang bisa menyakiti kita kalau bisa sedikit mungkin gitu. Itu aja sih menurut saya. Ya, baik. Ya, jadi Ya, terima kasih ya semuanya udah berbagi, ya, semuanya sudah berkumpul bersama. Semoga pertemuan kita malam ini memberi manfaat ya, walaupun sedikit, nggak apa-apa, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya. iya, Jadi kita siap. terus menerus, kita bertemu, sama-sama belajar, belajar bersama-sama, ya, sehingga kita semakin tangguh ya, semakin tough di dalam kehidupan ini, semakin tidak mudah terjatuh ya. Ya, Jadi semakin mantap. kalaupun jatuh masih gampang bangun lagi, ya seperti itu ya. Jadi kita serahkan kembali kepada Ibu Wileng, Ya, ya, kangen semuanya, terima kasih. Selamat malam. Kanan semuanya ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, semoga kesadaran kita semakin terjaga dan kita semakin mampu menjaga diri kita. Ya, terima Kangen kasih Ibu. semuanya. Selamat Sehat. malam. Terima kasih Ibu Fasio Sosio.